Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan materi pembelajaran kerjasama ekonomi internasional, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Saifuddin Ahmad, kelas 11 MIPA 2, nomor absen 31. Pokok penting dalam mempelajari kerjasama internasional adalah: 1. Menjelaskan pengertian kerjasama internasional. 2. Mengidentifikasi kerjasama ekonomi internasional. Yang ketiga, menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang keempat, mengidentifikasi bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Dan yang kelima, mengidentifikasi lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Dan yang terakhir adalah menganalisa lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama yaitu pengertian kerjasama internasional. Kerjasama internasional adalah merupakan kerjasama yang terjadi antara satu negara dengan negara lainnya sekaligus. Kerjasama ekonomi ini ditujukan untuk dapat memberikan keuntungan di masing-masing negara dalam aspek di bidang ekonomi. Manfaat kerjasama internasional di bidang ideologi. Kerjasama diselenggarakan dengan maksud supaya dapat saling memahami sehingga meminimalisir kesalahan akibat ideologi. Dengan kerjasama ini akan muncul saling menghormati perbedaan landasan dan faisal dalam negara. Bidang politik. Masing-masing negara memiliki kepentingan politik. Agar tidak terjadi kesalahpahaman yang menimbulkan konflik, maka diadakan kerjasama. Manfaat kerjasama diantaranya adalah mengadakan atau meminimalisir konflik di bidang politik dengan berorientasi pada kepentingan nasional masing-masing negara. Di bidang ekonomi, adanya kerjasama akan memicu munculnya kerjasama bidang ekonomi. Kerjasama dapat berwujud perdagangan antar negara tersebut. Bidang sosial dan budaya. Masing-masing negara memiliki sosial dan budaya masing-masing yang berbeda-beda. Meski ada kemiripan, namun tidak ada yang sama persis. Kerjasama dapat saling melengkapi namun tetap berpedoman pada sosial, budaya, dan kepribadian bangsa masing-masing. Bidang pertahanan dan keamanan. Bangsa Indonesia menjalin erat hubungan internasional atau hubungan antar bangsa. Indonesia melaksanakan kebijakan tersebut dalam wujud hubungan luar negeri. Bidang pendidikan. Saling bertukar pelajar dan mahasiswa untuk menimba ilmu sehingga membawa dampak positif bagi negara asal pengiriman guru ataupun dosen atas tugas belajar. Bidang kesehatan. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi, terutama teknologi kesehatan, saling membantu dalam hal medis, seperti peralatan medis, obat-obatan medis, dan jasa medis, serta perkembangan yang akan terjadi pada dunia medis. Bentuk kerjasama ekonomi internasional. Bentuk kerjasama ekonomi internasional terbagi menjadi beberapa macam yang akan dijelaskan sebagai berikut. 1. Kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral ini adalah merupakan bentuk kerjasama ekonomi yang terjadi di antara dua negara. Contoh, kerjasama ekonomi internasional secara bilateral adalah kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan. Kerjasama ini dikenal dengan Indonesia Korea Joint Task Force on Economic Cooperation yang melakukan pertemuan pada tahun 2007 dan kemudian pada tahun 2011 menjadi Working Level Task Force Meeting yang dilaksanakan di Bali. Bentuk kerjasama internasional dilakukan seperti melakukan pertukaran antara kedutaan besar dan kunjungan antar negara. 2. Kerjasama ekonomi regional.
Kerjasama ekonomi regional ini adalah merupakan bentuk dari kerjasama ekonomi yang dilakukan antar negara pada suatu wilayah di kawasan tertentu. Contoh dari kerjasama ini adalah terbentuknya APEC, AFTA, dan ASEAN. Kerjasama ekonomi multilateral. Kerjasama ekonomi multilateral adalah merupakan suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua negara atau lebih yang tidak terbatas wilayah atau kawasan tertentu dan bersifat internasional. Contoh dari kerjasama ini adalah IMF dan ILO. 4. Kerjasama ekonomi antarregional. Bentuk kerjasama ekonomi antarregional ini adalah kerjasama yang dilakukan dua lembaga ekonomi regional atau lebih. Contoh dari kerjasama ini adalah ASEAN dan Uni Eropa. 5. Kerjasama ekonomi berdasarkan tujuan dan lapangan usaha. Bentuk kerjasama ini adalah tidak adanya batasan pada wilayah dan hubungan internasional saja, tetapi kerjasama yang terbentuk atas dasar tujuan dan lapangan usaha. Contoh dari kerjasama ini adalah OPEC dan OIC. ASEAN Association of Southeast Asian Nations menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara, membangun kerjasama di bidang industri, perdagangan, dan pertanian, memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan Asia Tenggara, mengembangkan ilmu pengetahuan antar negara, saling memberikan bantuan di bidang pendidikan, komunikasi, teknologi, dan kesehatan, meningkatkan kerjasama ekonomi negara anggota ASEAN agar terciptanya pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkesinambungan. 1. Meningkatkan investasi dalam kegiatan produksi dan jasa antar negara ASEAN. Meningkatkan produksi dan jumlah setiap negara anggota ASEAN. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.